Ya, ya, oke ya. Nah, kekayaan iman yang unik dari iman Rahab ini, kalau kita pelajari, sudah kita baca dulu aja. Kalau kita pelajari itu sangat unik sekali ya. Ada beberapa tahap unik. Unik. Ada sekitar paling tidak itu ada 3 sampai 4. Kalau mau lengkap itu bisa lebih dari 7 keunikan sebenarnya. Tapi kita nggak sampai sedalam itu ya. Saya coba untuk kita merenungkan dan menggali serta punya waktu untuk devosi ya. Jadi waktu kita mendengarkan ini saya juga sama. Kita bisa merefleksikan pada diri kita, apakah kita juga memiliki sisi iman seperti Rahab. Wah, pelacur gitu kan. Wah, ini pesundal, pendosa. Ayat 31. Karena iman, maka Rahab langsung dikatakan di situ identitasnya, masa lalunya itu seperti dieksploitasi gitu. Tapi ini enggak ya. Ini sebenarnya menonjolkannya ini loh uniknya. Perempuan sundal itu. Jadi dikenalnya apa? Dari kesundalannya, perempuan sundal. Nah, perhatikan ya, maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa. Dia perempuan Kanaan yang memusuhi Allah dan akan dibinasakan Allah. Di antara orang yang dibinasakan itu, Allah memilih dan menganugerahkan keselamatannya, ketidakbinasaan itu kepada Rahab. Mengapa Tuhan memilihnya itu? Nah, ini perjalanan sejarah iman daripada Rahab. Tidak turut binasa, jadi tidak dibinasakan. Yang lain binasa semua. Dan di sini nanti Rahab itu mewakili keluarganya ya. Bukan hanya dia yang diselamatkan. Seperti kisah para rasul, imanmu dan iman yang menyebar, yang kemudian hidup menghidupi dan melalui kuasa Tuhan, perjanjian Tuhan, iman pribadi itu menjadi iman komunitas, iman familia, iman keluarga, familia fide. Dikatakan di sini, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Nah, ini jelas ya. Dulu sebelum dia mengenal Yahweh itu, si Sundal ini, si Rahab ini, itu manusia durhaka. Setelah dia beriman kepada Allah Yahweh yang dia dengar, dia tidak pernah tahu, dia tidak pernah lihat, tidak pernah, cuma hanya dengar. Jadi istilahnya itu isu yang memang bukan isu kosong ya, tapi itu berita, news gitu kan, yang merupakan berita news of the truth, berita kebenaran. Dia hanya mendengar, dia tidak pernah melihat siapapun, dia tidak pernah melihat mujizat itu pun, itu cuman hanya mendengar. Jadi kalau orang-orang Kristen itu bersaksi, kemudian orang-orang yang lain selain Kristen, Islam, Buddha, terus dia menceritakan kesaksian apa yang mereka perdebatkan, mereka musuhi, mereka ceritakan pada temannya, ya ceritakan temannya kan, oh itu Yesus gak boleh kita percaya dia sebagai anak Bapak surgawi, kok bisa Bapak itu punya anak? Setelah cerita ini yang berupa cerita yang mungkin dikemas dengan perasaan kebencian, perasaan yang sangat memusuhi, tapi dia menceritakan isi Injil ini secara tidak sadar sebenarnya. Ya ini kalau kita pelajari. Apa yang ada kebenaran yang ditutupi dengan kebencian, dengan bermacam-macam kegelapan itu, dengan kelicikan manusia dan kekejaman manusia itu, waktu berita itu diberitakan, seorang anak yang mungkin kita nggak berpikir, dia seorang yang apa ya, dari kecil itu pemimpin, ini anaknya pemimpin Hamas sih, yang ada 3 orang itu yang bertobat, dia menceritakan. Dari cerita itulah dia mendengarkan Injil, walaupun ya istilahnya itu ya dikemas dengan kebencian-kebencian, tapi Injilnya itu masuk ke dalam pikiran dia dan Roh Kudus bekerja. Jadi pekerjaan pengabaran Injil itu kadang-kadang kita juga apa ya, ya harus khotbah, harus KKR, kita harus ya kita patenkan seperti itu. Nah itu saya seringkali melihat kemurnian kaum Puritan itu bedanya di sana. Banyak orang-orang yang berteologi dan berjiwa eh, penginjilan ya.
tapi dia mati dengan cara menginjilnya dia sendiri. Ini Charles Wesley mengingatkan John Wesley, saudaranya sendiri ya. Dan George Wilfrid juga sama memperingatkan John Wesley tentang khotbah yang harus angkat tangan, datang ke depan, terus kemudian metode. John Wesley itu kan gereja metodis. Metodis itu ya kata metode. Jadi metodenya John Wesley itulah yang dipakai dengan pola John Wesley itu dan menjadi pola gereja metodis. Dipatenkan seperti itu. Nah, di situ George Wilfield, kemudian Charles Wesley, dan termasuk Jonathan Edwards, itu kalau kita lihat cara KKR, kalau kita mau KKR, nah, itu beda jauh. Kenapa beda jauh? Karena dia tidak melihat kepada caranya, menilai orang dari caranya. Oh, hari ini kamu bertobat tanggal sekian ini lahir barumu ya, ini hari kelahiranmu, dies natalis, hidup barumu. Saudara itu belum tentu seperti itu. Karena anugerah Tuhan itu bekerja bukan dengan cara-cara metode manusia. Kita bisa memetodekan sesuatu, tapi tidak boleh mematenkan itu. Wah, metode penginjilan pemuritan A, B, C gitu ya. Saudara saya itu paling sudah lebih dari 20 tahun lebih ya, 25 tahun. Saya melihat metode-metode penginjilan, terus pertumbuhan gereja, kelompok kecil, kelompok sharing-sharing. Saudara itu sebenarnya banyak yang bohong. Kenapa? Selama kita tidak bertemu dengan Kristus, selama kita tidak bertumbuh di dalam sungguh-sungguh dalam hidup bersama dengan Roh Kudus, nggak mungkin kamu cara metode apapun itu bisa membuat kamu itu mengenal Tuhan. Dengan cara itu kemudian kita mendapatkan hidup kita di sana. Itu bohong. Saya berani katakan demikian, kenapa? Karena metode itu hanyalah metode. Cara itu hanyalah cara. Dan Roh Kudus itu tidak bisa dimetodekan. Itu prinsip dasar. Bukan kita mengatur Roh Kudus dengan Roh Kudus bekerjalah pakai metode saya ini, pakai kelompok kecil saya, pakai bahan saya. Saudara nggak bisa. Termasuk beberapa ini ya, sekolah-sekolah yang memakai cara-cara seperti itu. Dulu kita punya empat hukum rohani. Dulu kita punya ya zamannya Rick Warren gitu. Kita punya IDMC, kita punya banyak surat, bukan satu, ratusan metode. Orang Malaysia punya sekitar 12 metode. Sekarang di Thailand ada sekitar 5 metode untuk orang Thailand ya. Dan semua metode itu oleh penciptanya, termasuk Kennedy ya, James Kennedy itu yang menciptakan Evangelical EE itu ya. Dia mengatakan bahwa ini metode tidak bisa menggantikan Alkitab. Itu dijelaskan oleh dia sendiri. Tapi pengikutnya yang mengikuti metode EE itu mematenkan. Oh, gerejamu itu nggak akan ngerti penginjilan kalau tidak memakai EE. Kalau tidak memakai IDMC, tidak memakai kelompok, cara kelompok kami. Saudara itu, ya itulah. Kalau kita melihat cara Rahab ini, waduh kita malu. Anak pemimpin Hamas itu tidak melalui kelompok kecil. Tidak melalui seperti itu. Dia melalui sesuatu yang tidak bisa kita deteksi, tidak bisa kita patenkan dengan apa? Roh Kudus bekerja dengan berita-berita yang kebencian itu di dalamnya Injil itu, wah, dengan niat apapun. Nah, itu dikatakan oleh Rasul Paulus. Kamu mau niat untuk cari uang, mau niat menghina Tuhan Yesus, tapi memberitakan Injil, kamu nggak sadar. Dan itu pun bisa dipakai. Bukan hanya khotbah, bukan hanya kita teriak-teriak di mimbar. Jadi kita sekarang sharing dengan teman kita tentang Injil. Dan kemudian teman kita itu nggak terima gitu, debat dengan kita. Saya kan SMP negeri, SMA negeri. Aduh, saudara itu perdebatan itu hampir tiap hari itu kita dihina-hina gitu, ya. Ketemu orang gitu. Tapi waktu saya nggak tahu ya dari masa remaja itu, masa sebelum saya kuliah itu ada sesuatu roh yang membuat saya itu bisa sabar, bisa nggak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan hati saya panas benci, tapi nggak bisa mengeluarkan itu kecuali apa? Memberitakan Injil. Dan saya jelaskan itu. Oh, itu bukan arti anak yang seperti kamu pikir. Terus punya ibu, bukan. Itu hubungan asal dia. Jadi saya ceritakan kan tentang anak tangga. Itu kan bukan berarti ada ibu tangga, bapak tangga. Kan nggak ada. Nah, itu kan satu istilah.
Nah, di situ Tuhan memberikan hikmatnya dan kita nggak ngerti, saya belum sekolah teologi, ya, belum ngerti apapun. Tapi bagaimana caranya? Nah, ya kita mendapatkan itu dengan apa? Dengan hikmat yang dari dengar apa yang kita dengar dari papa saya, dari ini, dari... Nah, saya dengar itu, terus kemudian Roh Tuhan itu menyaring dan memberitakan Injil itu. Jadi tiap hari saya ketemu siapapun, selama kita bisa menyatakan Injil itu, kita nyatakan, termasuk kepada keluarga kita, termasuk pada siapapun. Kenapa? Karena itu nanti benih Injil itu, Spyro itu. Nah, ini saya lagi mikirkan ada satu channel khusus ya untuk eh, politik, ekonomi dan banyak hal lain yang mungkin gereja-gereja lagi tidur. Bagaimanakah orang Kristen berpolitik dengan kekuasaan? Bagaimana kita menghadapi gelombang arti daripada demo, demokrasi juga. Nah, sampai hari ini belum ada channel yang membahas ini. Nah, saya lagi ada semacam beberapa bulan ini ada yang banyak yang sharing juga ya. Jadi saya pikir nanti kita akan bikin apakah di channel saya yang ada itu terus kemudian dipisahkan menjadi khusus untuk channel mandat untuk membawa Injil kepada dunia lingkungan politik, ekonomi dan termasuk pasar modal gitu kan. Nah, itu lagi digarap ya. Nah, nanti yang garap pertama itu dari grupnya Radio Beda. Sudah kita rundingan, ya oke lah, saya katakan itu sangat penting ya. Gereja mempunyai suara kenabian. Nah, saudara ini saya kembali pada Rahab. Jadi Rahab ini menerima Injil, menerima keselamatan itu tidak melalui cara yang pada umumnya kita. Tidak ada cara supaya, oh ini loh caranya, ini A gitu. Saudara nggak akan bisa mencapai Kanaan, mencapai pelacur, dan mencapai orang-orang seperti Rahab. Saudara. Gereja itu punya keterbatasan, mau kamu KKR, gimana kamu mencapai dunia di dalam orang-orang yang di gedung-gedung ibadah itu mereka sembahyang, mereka begitu. Bagaimana kamu nembus di sana? Saudara, Injil itu bisa tembus ke sana. Saudara. Apalagi sekarang ada internet, media sosial, ada ya AI juga kan. Orang udah bisa tanya, nggak perlu lagi khotbah-khotbah. Siapakah Yesus? Ketik aja Yesus Kristus di AI, keluar dia. Dan keluar itu rata-rata, kalau saya lihat, yang saya pernah tes gitu kan, saya ketik Yesus Kristus, itu siapa gitu. Dijelaskan sesuai dengan Alkitab. Jon. Menurut pandangan orang Islam, Yesus itu siapa? Dijelaskan menurut Al-Quran. Isa Al-Masih itu kan. Jadi pengetahuan itu udah nggak bisa dibatasi. Apalagi kita lihat cara Roh Tuhan menjangkau iman dan hati Rahab itu, saudara, itu akan terjadi pada akhir zaman ini. Dan banyak orang akan berbondong-bondong bukan karena KKR besar, bukan, saudara. Tapi karena kuasa Roh Kudus itu membawa Injil masuk ke telinga-telinga yang tidak pernah bisa dijangkau dengan cara-cara gereja yang sudah legalistik seperti ini. Jadi kita jangan bangga dengan apa? Dengan pekerjaan-pekerjaan yang waduh luar biasa itu. Bukan. Saudara. Roh Kudus itu bekerja bukan cara-cara manusiawi yang gerejawi seperti itu. Bukan. Roh Kudus tidak terbatas. Yang kita harus terima ini kenyataan ini. Ini adalah kenyataan pekerjaan Roh Kudus yang sungguh-sungguh tak terbatas. Nah, saya ingin sharing ini kenapa? Ya, karena kita bahas tentang bagaimana iman Rahab ini, bagaimana Rahab punya iman seperti ini. Tidak ada pemberitaan, tidak cuma hanya mendengar. Mendengar dari apa? Desas-desus. Nah, nanti kita kasih judul Teologia Desas-desus. Loh, desas-desus kok bisa jadi teologi? Bisa ini, bisa ini. Jadi pola-pola yang kita lihat metode-metode yang tanda petik, yang licik, yang kotor gitu. Ya, coba saya lihat ini ya. Saya akan bacakan ini ya. Nah, perhatikan ya sebentar. Dalam 1 Korintus pasal yang kedua, saya bacakan ini. Dan Paulus tahu betul bagaimana dia dihalangi Roh Kudus, dia dilarang Roh Kudus, dia dicegah Roh Kudus.
Jadi bukan seenak sendiri, saudara. Rasul pun itu kalau salah dicegah Roh Kudus. Kita juga sama, kita punya kebiasaan, kita punya pelayanan yang seperti ini. Kita pikir, ah ini sudah aman, nah ini sudah bagus. Wah ini berhasil, wah ini luar biasa. Enggak seperti itu, saudara. Demikianlah pula, 1 Korintus pasal 2 ayat 1. Demikian pula, ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang lagi dengan kata-kata yang indah yang dilakukan oleh mereka. Atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Kata-kata yang indah, lidah yang manis, lidah yang fasih, dan dikatakan di sini, hikmat itu. Hikmat apa? Hikmat cara manusia, metode manusia. Untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu. Dia mengatakan kalimat ini. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa, nggak peduli metodemu apa. Mau baik, mau buruk, mau metode kebencian ataupun nggak peduli deh. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Kalau itu ada berita Kristus, walaupun ditutupi dengan segala macam dendam, wah, macam-macam itu, murka yang ya karena menolak Kristus, tapi membicarakan Kristus untuk apa? Menolaknya. Itu pun Roh Tuhan itu bisa bekerja. Jadi apa ya? Kalau kita kan membawa tanda petik kan ayat Yohanes 3:16 gitu. Karena begitu besar gitu. Saudara bisa nggak bekerja di situ? Bisa, saudara. Tapi bukan hanya itu. Dengan disampaikan dengan sopan, disampaikan dengan manis, atau orang yang benci dengan orang benci itu lagi membahas ayat ini. Ini loh ayat ini loh. Ini ayat yang harus kita musuhi ini. Apa ayatnya? Dia baca. Karena begitu besar gitu. Itu penginjilan. Penginjilan yang memakai mulut dan mercusuar bukan orang Kristen. Musuh-musuh orang Kristen. Yang memakai ayat itu tuh untuk didiskusikan, dimusuhi. Silakan, Zed. Nggak peduli, Paulus. Asal di situ ada Injil, ada berita tentang Kristus, dan diberitakan tentang kehidupan Injil yang bisa ditaruh sebagai benih itu akan hidup sendiri nanti. Dikatakan baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, bukan kekuatan metode, bukan kekuatan cara-cara kita. Supaya iman jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Wah, kita berhasil pakai metode kita. Kita berhasil dengan mengadakan tanda petik KKR penyembuhan, KKR teologi gitu. Saudara kita merasakan, wah ini sudah Roh Kudus bekerja dengan cara itu. Terus kita pakai cara itu untuk kita bawa ke semua gereja dan kita patenkan cara itu. Itu dosa kita yang paling besar. Kita melihat bagaimanakah Roh Kudus bekerja membangkitkan iman Rahab. Dan bagaimana Paulus bekerja melayani dengan cara yang tidak seperti kita lakukan hari ini. Ya memang ini kalau yang dengar orang-orang yang suka KKR marah saya. Kenapa marah? Ya karena kamu mematikan semuanya pekerjaan Roh Kudus. Sepertinya, uh, ini yang luar biasa. Sampai kapan kamu seperti itu? Saudara kita menggerakkan itu, menggerakkan setiap jemaat. Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Ini loh, aku memiliki kuasa itu. Kapan kuasa itu dinyatakan? Kalau kita kuasanya itu kita batasi dengan cara kita mengabarkan Injil. Oh caranya seperti ini loh, nggak boleh yang lain. Ada orang senang kelompok kecil, caranya kelompok kecil. Ada orang senang pembinaan, caranya pembinaan. Justru itu bukan salah satu-satunya cara, tapi itu salah satu cara. Bukan satu-satunya cara. Satu-satunya cara adalah kekuatan Roh Kudus, bukan kekuatan kita. Jadi jelas ini ya. Nah, surah coba kita lihat ya. Ya, sebentar ini saya. Ya, ini.
Nah, saudara perhatikan ya. Pemberitaan dari Roh Kudus itu melalui Paulus, itu Paulus sendiri merasakan bagaimana dia dibodoh-bodohi, didungu-dungukan. Ya, oleh karena dunia, 1 Korintus pasal 1 ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Kok bisa, Pak? Kami yang berusaha dengan pikiran-pikiran menjangkau orang. Nah, Rahab nggak pakai apa-apa bisa percaya. Hanya dengar desas-desus. Nah, kita pelajari ini ya. Mungkin saya kasihkan ini. Untuk singkat aja ini. Nah, saudara perhatikan. Apa yang unik dari Rahab? Ya, Ibu Tuhan Yesus Maria pun namanya tidak disebarkan dalam banyak kitab dan dibahas oleh para rasul. Ya kan? Coba kita lihat ini. Hab itu ditulis dari Perjanjian Lama, orang Kanaan, perempuan Sunda, dan dia perempuan. Dan kesaksiannya, apalagi kesaksian imannya, itu dalam agama, pengadilan, dan tempat-tempat yang lain tidak dipercaya. Dia ditulis dalam tiga. Ya. Yang pertama yang nulis siapa? Ya tadi kita bahas Ibrani ini. Ibrani 11 ayat 31. Yang paling mencengangkan adalah dia ditulis sebagai nenek moyang Kristus. Rahab, si pelacur, Rut dari bangsa lain, bangsa Moab. Gitu kan. Rahab itu bangsa Kanaan, bangsa yang dibinasakan, dibasmi oleh Tuhan. Dan diambil satu orang dengan keluarganya untuk menyatakan Injil menjangkau bangsa yang paling gelap sekalipun, yang paling membenci Tuhan, yang menyembah berhala tanpa tendeng aling-aling, sepenuhnya menolak Tuhan. Itu pun diambil dari sana. Dan di sana itu yang dipilih Tuhan itu perempuan Sunda. Jadi kalau saudara mau milih-milih pengabaran Injil, saudara udah salah. Ada satu gereja besar, gereja Chinese gitu ya, di Jakarta. Ngundang saya khotbah penginjilan. Terus ada salah satu panitianya, ketua panitia, terus menjelaskan mengapa kita mengabarkan Injil ke sini. Terus dia jelaskan bahwa kita orang-orang ya bisnismen. Kita harus mengabarkan Injil khusus orang-orang bisnismen. Saudara, bagus, unik gitu ya, sesuatu yang bagus. Tetapi waktu dia mengatakan dan kita tidak mau mengabarkan Injil yang lain karena gereja kita banyak orang bisnismen, jadi kita tidak perlu mengabarkan Injil. Nah, ini yang salah. Begitu turun cerita, terus waktu makan bersama saya tanya, bisa jelaskan nggak itu artinya, Pak? Iya, Pak, kita sudah berdoa Roh Kudus memimpin kita pada segmen penting ini, yaitu menjangkau orang-orang yang bisnismen, khususnya orang-orang berada di Jakarta, berasal dari Kalimantan, berasal dari suku ini, suku ini, dijelaskan semuanya. Terus yang lain gimana? Wah, nggak bisa, Pak. Kita udah konsentrasi ke sini, yang lain kita nggak melayani. Dan saya katakan, itu melawan firman Tuhan. Lihatin saya dengan matanya rada-rada, saya ini melayani loh, saya ini bermisi, saya tuh betul-betul main. Saya katakan, iya, cuman itu tidak seturut dengan hati Kristus. Itu salah satu yang bisa kita kerjakan, tapi bukan satu-satunya. Begitu kamu tentukan, gereja kita harus ngabarkan Injil ke A, nggak boleh yang lain, ke suku ini nggak boleh yang lain. Nah, saudara-saudara sudah mematikan itu. Ya. Kenapa? Karena itu bukan urusanmu pribadi, itu urusan jemaat. Semua jemaat harus bermisi, semua jemaat harus mengabarkan Injil. Dengan cara apa? Bersaksi menjadi terang dan garam. Itu yang mati di gereja-gereja sekarang ini. Bukan untuk menjadikan orang datang gereja, menjadi anggota gereja, ABC, bukan. Saudara. Untuk mengenal Kristus tanpa em, tendeng aling-aling, embel-embel jadi anggota gereja. Enggak, mengenal Kristus dulu, terima dulu. Nah, kalau dia bertumbuh, dia mau bertumbuh, arahkan ke gereja yang sehat, gereja yang benar, doktrin yang benar, pengajar benar, hidup. Nah, arahkan ke sana. Tapi bukan menjadikan mereka anggota gereja. Oke ya, ini ya. Oke, jadi ini dalam Matius pasal 1 ayat 5.
Nenek moyang Kristus itu adalah Rahab. Siapa bapakmu? Bapak saya itu seorang yang berzina. Siapa? Daud. Seorang yang rakus dengan kekuasaan. Salomo. Ya, dijelasin aja. Sob. Dan salah satunya, nenek moyangku itu, kakek nenekku itu adalah pesundal. Waduh, kita harus tepuk jidat. Ya. Kamu ini keturunan siapa sebenarnya? Iman itu bukan melihat latar belakang dosa keturunannya itu dari mana, nenek itu dosa apa, bukan. Ya. Bagaimana anugerah Allah mengubah mereka, itu iman. Dan kita lemahnya tuh di sini, saudara. Apa lemahnya? Kita memilih iman yang lingkungannya bersih, lingkungannya yang baik, lingkungannya di gereja. Roh Kudus itu bekerja itu melampaui batas-batas tembok bait Allah, saudara. Mengapa bait Allah itu harus dihancurkan? Ya karena nggak bisa kamu bekerja di tembok seperti itu. Nah sekarang ya tembok gereja. Kalau kita sudah nikmati satu pelayanan, kita suruh mikir pelayanan lain, kita pasti nggak mau. Ya. Kenapa? Udah capek saya. Waktu saya udah ini aja ya udah udah nggak bisa lagi saya. Ditambah lagi yang lain, wah kita langsung katakan nggak bisa. Nah itu merupakan pelayanan yang sesuai dengan roh saya, sesuai dengan kemauan saya, kesenangan saya, kesempatan saya, waktu saya. Itu bukan Roh Kudus, itu pekerjaan rohmu, itu pekerjaan ya bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan nggak seperti itu. Kita selalu siap dipimpin untuk mengerjakan sesuatu yang mungkin bagi kita nggak enak, bagi kita, waduh ini kesulitan, waduh ini tantangan. Tapi Tuhan memanggil itu, saudara. Saudara harus kerjakan itu. Dan kita harus terima itu. Nah, yang kedua, yang ketiga ya, yang pertama tadi Ibrani, Matius, dan ketiga itu Yakobus. Nah, ini saudara. Yakobus ini lebih menegaskan cerita tentang iman yang hidup. Yakobus pasal 2 25. Tentang siapa? Tentang Rahab ini. Saudara. Coba kita baca. Yakobus pasal 2 ayat 25. Setelah iman itu udah kita pelajari udah berapa toko dan berapa penjelasan ya. Udah hampir setengah tahun. Udah berapa 3 bulan ya. Coba kita lihat. Yakobus pasal 2 22. Ya, perhatikan ini. Ah, ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab? Dijelaskan lagi Rahab. Sama dengan Ibrani tadi kan. Rahab si pelacur, si pesundal. Selalu Rahab itu pelacur, pesundal. Terus, saudara, saudara mau nggak kalau saudara itu masa lalumu itu terus diungkit-ungkit? Kita benci kan? Tapi Roh Kudus itu membuat kita harus rendah hati. Ya, saya sudah bercerai. Ya, keluarga saya berantakan. Ya, saya sudah melakukan dosa bunuh orang. Saya pembunuh. Ya, saya itu seorang perampok. Dia jelaskan semua. Saudara jangan malu. Kenapa jangan malu? Ya karena disitulah kita melihat anugerah Tuhan yang bercahaya di tempat yang paling gelap. Iman itu menjadi iman yang hidup karena bercahaya di gelap tempat kematian tergelap itu. Ayat 25 ya. Demikianlah juga Rahab si pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dia bukan cuman desas-desus, iman desas-desus itu tidak menyelamatkan dia. Berita itu tidak menyelamatkan. Menyelamatkan kapan? Menyelamatkan waktu imanmu itu dibuka oleh Tuhan. Tanganmu yang menggenggam iman yang lama itu dibuang dan dibuka. John Calvin katakan itu. Iman itu seperti tangan yang terbuka utuh dan hanya bisa diisi dengan firman Tuhan yang adalah tertuju pada Kristus. Dikatakan di sini.
Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang disuruh itu dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sesuatu yang luar biasa. Rahab telah menjadi pelacur, sudah pelacur, walaupun masa lalu, dan dia tidak melacur lagi. Ya, 1 Korintus 6 ayat 9 dan sampai 11. Tetapi sekarang dia dibawa ke dalam satu rumah yang baru, dan dia memiliki bait Allah yang sejati. Yang dulu bait Allahnya itu diruntuhkan, dan sekarang bait Allah itu diletakkan dalam iman Rahab, Kristus itu. Saudara, setiap kali kita memberitakan Injil, ada sesuatu yang negatif, yang kotor, kita biasanya menghindar. Ya. Oke, kita lihat. Apa keunikan daripada Rahab? Yang pertama adalah Rahab salah seorang penduduk Kanaan dan berada persis di belakang tembok Yeriko. Karena tembok Yeriko itu ada semacam ya kayak bangunan-bangunan, dan di situ orang bisa lihat, oh itu jendelanya, oh itu pintunya. Nah, ada seperti itu di antara itu. Sudah di situ Rahab itu, mengapa Rahab dekat dengan benteng tembok itu? Karena dia termasuk orang yang terusir, saudara. Dia bukan orang biasa. Dia orang yang dibenci oleh masyarakat, termasuk Kanaan. Walaupun bangsa Kanaan ini bangsa pesundal juga. Jadi dia uniknya apa? Bukan seperti Abraham dari keluarga berhala, tapi ini keluarga yang betul-betul rusak. Dan Rahab ini adalah seorang pelacur, bukan pelacur biasa, saudara. Ini pelacur profesional. Sundal itu hidupnya dari sana. Namanya profesi, profesional. Saudara perhatikan, Rahab adalah penduduk Yeriko, seorang Kanaan, dan dia perempuan. Artinya apa? Di bawah, sebenarnya kalau kita di bawah kutukan Nuh itu, hidup kebudayaan yang penuh dengan penyembahan berhala. Seharusnya dia tidak mewarisi perjanjian dari Tuhan. Melalui jalur kebenaran iman di dalam struktur bangsa Israel. Dan dia di luar bangsa Israel. Itu yang pertama. Ia dikatakan orang yang exclusion, di luar, bukan yang di dalam. Dan seorang wanita, saudara, dalam catatan Timur kuno ataupun dalam ini ya, artikel-artikel penemuan-penemuan arkeologis dan semuanya, saudara, wanita itu tidak mempunyai status sosial yang lebih daripada laki-laki, dan sangat rendah, dan hanya dipandang seperti ya tempat untuk melahirkan keturunan dan lain-lain, dan tidak memiliki hak hukum, hak berbicara, hak untuk cerai, dan hak untuk yang lain. Jadi kesaksian seorang wanita tidak pernah dianggap atau menjadi sah dalam pengadilan, hukum, agama, dan semuanya. Namun, di sini diperlihatkan oleh Tuhan kepada kita, Rahab justru menjadi tokoh sentral. Kenapa? Karena taruhannya itu sebenarnya titik poinnya itu di Rahab itu. Kalau mata-mata itu ketemu, bubar semua, selesai. Nah ini, betapa pentingnya tokoh Rahab itu. Sepenting apa tokoh Rahab itu? Ya kalau kita kita berbicara ya, ya bagi kita apa pentingnya sih sepelacur gitu. Tapi hidup daripada perjalanan Rahab ini menjadi titik masuk dan keluarnya bangsa Israel untuk menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus. Apa itu? Tembok Yeriko. Kalau mereka gagal, habis tuh. Kalau itu Rahab menceritakan pada orang Kanaan, bubar. Dan kenapa Tuhan memilih Rahab ini, dan Tuhan membukakan hatinya dan mempersiapkannya untuk membantu pengintai dari orang Israel, 12 pengintai itu. Itu kemurahan Tuhan di dalam setiap perjalanan
perjanjian Tuhan, bagaimana Tuhan menggenapi perjanjiannya dalam segala tempat yang paling terburuk sekalipun. Tuhan memberikan wanita yang paling buruk, yang paling jelek, yang paling terkutuk gitu, untuk menjadi penyelamat. Dan kita nggak boleh malu. Jangan pernah malu beriman karena mendapatkan pertolongan dari orang yang paling kita benci, paling kita musuhi, yang paling kita dendam gitu kan. Dan disitulah iman itu muncul. Karena iman itu yang oleh karena besarnya kasih Tuhan melampaui seluruh daripada kegelapan hidup seseorang. Jadi saya mengabarkan Injil. Kita lihat, oh apa dasar bajingan. Wah ini bakar-bakar gereja. Udahlah, nggak perlu. Jadi jangkauan Injil itu kadang-kadang dibatasi dengan apa? Dengan mata yang kita anggap kudus. Kita anggap, oh ini layak di sini. Dan kita seleksi sendiri. Saudara itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Itu pekerjaan kecenderungan hati kita. Ya. Jadi seorang pelacur, di sini ditulisnya itu zona. Dari kata zina. Zona, bukan Yunus zona bahasa Inggrisnya, bukan. Nah, saudara kata Ibrani zona itu setara dengan pornea, porne dalam bahasa Yunani. Jelas-jelas menunjukkan sesuatu hubungan manusia yang tidak pada batas kenormalan, kewajaran dalam pernikahan, tapi di luar itu. Saya baru mendengar kabar-kabar yang mengerikan di Indonesia. Di satu sekolah di Aceh, terus kemudian di Bali. Anak TK, SD, dan mungkin yang di Aceh itu sampai SMP. Saudara, 500 orang sudah dites dan mungkin jauh lebih besar karena itu yang dibuka itu pasti sedikit. Kena AIDS, saudara. Bayangkan, saudara, dari anak TK, SD, sampai SMP, kena AIDS. Dan kalau itu daerah di Aceh, ya ini kalau dari Aceh, daerah yang paling, ya kita anggap paling religius. Di Bali, daerah yang paling berbudaya. Saudara, di sana AIDS merajalela. Dan yang anehnya, bukan pelacur, tapi anak-anak sekolah dasar. Wah, saudara ini kalau nggak ditangani serius, itu berlipetnya cepat sekali. Kenapa? AIDS itu menular. Dari hubungan seks itu menular. Dari darah menular. Kalau darah itu kena darah saya masuk ke dalam darah saya, saudara menular. Kalau saya infeksi, itu saya kemudian makan gitu. Terus saudara saya nggak tahu makanan itu dimakan bersama yang mungkin bekas mulut dia makan. Kena semua, saudara. Anaknya juga pasti kena. Anak kena, temannya kena. Itu nyebarnya cepat sekali. Ya nanti mungkin 10 tahun mendatang bukan 500, 50.000 orang. 50.000 orang, 10 tahun mendatang 5 juta orang. Kita nggak tahu. Nah, kita lihat ini ya. Jadi jelas sekali bahwa dikatakan dia seorang pelacur. Zona porni. Ya, jadi purni. Bukan sekedar pemilik penginapan seperti yang coba diromantisasi oleh beberapa penafsir. Oh ini bukan pelacur tapi dianggap pelacur yang ya ditutupi masalah. Bukan, Sir. Ini betul-betul dosa yang paling dibenci. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Rahab Hepurni, Rahab seorang pelacur, dengan jelas dikatakan partikelnya itu he, purni. Partikelnya itu menjelaskan dia itu betul-betul pelacur. Dan Roh Kudus yang menuliskan itu menjelaskan Rahab itu si pelacur. Kalau bahasa Jawa, pelacur, cur, 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 cur. Pesundal, dal, 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 dal. Artinya benar-benar pelacur. Saudara, dan kalimat ini yang luar biasa dari Tuhan. Ya, coba kita lihat ya kalimat ini. Ibrani 11 ayat 31. Karena ia telah menyambut, nah saudara menyambut teologi penyambutan, misi penyambutan. Ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan damai, dengan baik, dikatakan dengan damai dalam
Bahasa aslinya itu dengan damai. Coba saya lihat ya. Dalam Ibrani 11 ayat 31 saya buka bahasa asli. Nah, saudara perhatikan. Dikatakan dengan damai, bukan dengan baik. Nah, bahasa Indonesia itu kadang-kadang saya waktu membaca Alkitab bahasa Indonesia berpuluh-puluh kali gitu ya, kitab Ibrani ulang lagi, saudara-saudara nggak akan bisa mendapatkan menggali dalam tentang makna yang kaya dan nggak habis-habisnya. Apa itu? Air ini dikatakan di sini. Nah, saudara perhatikan ya. Piste Raab, ya katakan ho itu kan. Hoporni dikatakan sunapolimi, ho apeteo dikatakan yang tidak memiliki hati, tidak menaati dikatakan. Dikatakan bahwa dekomai, ho katos kopos, meta ereni, meta ereni. Saudara ini bahasa meta itu metaverse, bukan damai-damai yang kita berdamai dengan orang, damai yang meta ereni, damai yang melampaui dari segala batasan-batasan suku bangsa, terus kedudukan status saya pelacur. Saudara. Wah, ini luar biasa, saudara. Iman yang meta airene, piste meta airene. Saudara, waktu saya baca Alkitab, kalau baca bahasa Indonesia, saya nggak ketemu ini. Saudara. Dalam bahasa Inggris juga banyak terjemahan yang sudah apa ya, diolah menjadi bahasa sehari-hari. Tapi yang menerjemahkan dengan Ereni damai itu menyambut dengan damai, menyambut dengan shalom dari Tuhan. Ereni itu shalom, ya. Jadi Rahab si pelacur ini sudah berdamai dengan Tuhan. Dia menyambut utusan-utusan Tuhan dengan damai. Damai apa? Bukan berdamai, bukan, Saudara. Tapi shalom. Dia sudah mengenal Tuhan, dia mengenal utusannya. Dia melayani dengan damai dari Tuhan. Dan dikatakan tidak turut binasa, tidak turut dihukum. Saudara, tidak turut binasa itu dalam bahasa ya bahasa Yunani itu dikatakan apeteo dari kata orang yang tak tunduk dan meletakkan hatinya pada Tuhan. Jelas dikatakan tidak turut binasa bersama-sama orang durhaka. Nah, durhaka itu adalah orang yang tidak memiliki hati dan tidak memiliki sama sekali untuk mau taat. Nggak ada sedikit sama sekali. Dan melawan. Itu orang durhaka. Nggak ada sama sekali. Anaknya John Piper itu termasuk di sana. John Piper sudah tahu pengkhotbah terkenal, sangat ini ya sangat dipengaruhi dengan kaum Puritan, Puritan theology ya. Dan juga pastoral itu anaknya saudara, itu melawan dia dan bukan melawan tapi menjadi anak yang durhaka sebenarnya menuju ke sana. Nah, saya tidak tahu apakah Tuhan akan membalikkan hatinya suatu hari nanti. Kita nggak tahu. Tapi itu pernah namanya John juga, John MacArthur mengatakan bahwa John Piper itu tidak layak untuk berkhotbah. Kenapa? Karena dia harus mengurus anaknya dulu. Itu John MacArthur itu keras juga, Saudara. Jadi John Piper, John MacArthur itu sama orang-orang yang punya ketegasan ya. Tapi John MacArthur satu-satunya orang berani mengkritik John Piper, Saudara. Kalau kamu begitu terus, itu tidak bisa menjadi teladan. Nah, kalau orang luar negeri, anak usia dewasa itu udah bukan urusan kita. Kalau saya pendeta, anak saya kemudian menjadi durhaka gitu kan, itu orang Barat itu tidak menjadi masalah. Tapi di Indonesia masalah. Saudara. Di Indonesia masalah. Terus kemudian kenapa John MacArthur berani mengatakan itu? Karena dia menunjukkan pada syarat seorang diaken. Mempunyai nama baik, keluarga baik, hidup yang baik. Dan itu menjadi syarat. Saudara. Nah, saudara di situ terjadi pertentangan antara gereja A dengan gereja B yang pro dengan yang kontra. Bagi saya, apanya dipertentangkan? Waktu saya baca tentang Rahab ini, saudara, itu jelas sekali.
Ya ada kelemahan dari John MacArthur, ada kelemahan dari John Piper, tapi Alkitab nggak ada kelemahannya. Jadi saya memegang apa? Ya iman Alkitab. Ya saya kembali pada kaum Puritan, bukan pada kelompok A dan B, pendeta B. Ya sama-sama mereka juga dipengaruhi Puritan juga ya. Tapi kembali pada dasar firman Tuhan, sesudah kita bisa terima itu. Saya bisa terima John Piper dengan anaknya, saya bisa terima cara berpikirnya John MacArthur. Kenapa? Ya karena memang itu Alkitab juga. Tapi waktu digabungkan, surah, kita baru tahu bahwa inilah keunikannya iman John Piper. Inilah keunikan iman John Piper yang seperti Rahab. Metodenya bukan seperti itu ya. John MacArthur itu sangat metodis, sangat ini ya, sangat ini ya. Jadi kalau dia berkhotbah itu sangat rapi, tersusun dengan struktur yang bagus, kata-katanya juga bagus sekali. Kalau dia tulis buku juga bahasanya itu kalau kita bahasa Indonesia yang sangat ini ya, baku sekali. Itu bahasa Inggrisnya bagus sekali. Buku-bukunya itu nggak sulit, ya nggak sulit juga nggak terlalu gampang. Tapi orang biasa itu bisa baca dengan baik. Itu John MacArthur. Jadi sama-sama dipakai Tuhan. Nah, punya keunikan seringkali para teolog itu punya pendapat seperti itu. Tapi kita jangan terpengaruh dengan hal seperti itu. Mereka tetap bersahabat sebenarnya. Ya, yang kedua dikritik John MacArthur itu adalah salah satu orang yang paling keras dikritik, Ravi Zacharias. Dosa dalam ini ya, pornografi. Itu dikritik keras. Ya, kembali lagi saya melihat pada Rahab, iman yang di dalam kegelapan. Dari kegelapan hidup Ravi Zacharias, dalam kegelapan hidup daripada anaknya John Piper, saudara. Kita melihat iman daripada Rahab yang menjangkau itu sampai ke sana. Iman itu bukan berdasarkan latar belakang kita, bukan berdasarkan karena anak kita, bukan berdasarkan karena tanda petik dosa-dosa kita juga. Kita semua sama dengan Rahab, kita semua adalah pelacur sebenarnya. Jadi kita membuka hati kita jauh lebih dewasa, jauh lebih mengerti. Mengapa Allah menerima orang seperti Rahab? Kenapa kita nggak bisa terima? Kita maunya iman seperti Abraham, yang iman yang taat seperti itu dengan keluarga yang wah seperti Daud gitu. Tapi kita tahu bahwa kita semuanya melakukan dosa yang sama dengan Rahab. Nggak ada dosa kecil, dosa besar, nggak ada. Dosa ya dosa, sama. Jadi kenapa Rahab itu memiliki hati yang berdamai dan bisa berdamai dan menerima dengan damai orang-orang pengintai itu, Saudara? Karena itu untuk menutupi seluruh daripada rencana Allah yang menuju kepada kegagalan dilakukan oleh manusia. Dan 10 orang, 12 orang, 10 orang itu melaporkan juga sama. Sudah ditolong seperti itu, nggak terima kasih. Oh, nggak bisa, kita nggak bisa ke sana. Nih, Rahab baru tolong kita loh. Tuhan bagaimana memberikan jalannya? Mereka nggak mau tahu. Nggak bisa itu, matilah kita. Itu ada raksasa. Nah, sudah nggak bisa. Akhirnya 10 orang ini dibinasakan Tuhan. Kalau kita kerja dengan Tuhan, ini kan diutus bermisi untuk melihat dan waktu kita meragukan dan melawan perjanjian Tuhan dan memberontak dan kemudian ingin membunuh Kaleb dan Yosua, 10 orang ini dibinasakan Tuhan. Nah, kalau ini terjadi di gereja, para penatua, para majelis yang menghalangi pengabaran Injil dan orang-orang yang mau memberikan Injil, ya kamu ujung hidupmu binasa. Sama dengan 10 pengintai. Maka saya ngomong dengan beberapa orang punya jabatan di gereja. Kamu soal dua soal yang langsung dibinasakan Tuhan. Yang pertama adalah menghalangi Injil. Kedua, saudara memberi persembahan tidak sepenuh hati. Ananis dan Safira. Itu orang-orang yang akan dimurkai Tuhan. Orang durhaka di situ. Ya, oke ya, kita lihat sekarang. Iman yang berakar dari pendengaran, bukan pada metode, bukan pada cara, bukan pada usaha, bukan pada kekuatan, bukan. Tapi hanya mendengar. Jadi sola audio, fide, mendengar dengan iman itu. Ya, istilahnya sola fide ex auditu dalam bahasa Latin ya. Kalau sudah bisa ngerti bahasa Latin bisa. Rahab mengaku sebab kami mendengar. Dari mana? Saudara dari Yosua pasal 2 ayat 10 dan 11.
Jadi waktu pengintai datang, Rahab itu bercerita. Ya, kitab Ibrani nggak diceritakan pembicaranya apa. Nah, dalam Yosua pasal 2 10, ayat 10 11 dikatakan, sebab kami mendengar, tidak melihat mujizat, tidak bersama dengan bangsa Israel, tidak menyaksikan laut terbelah, imannya lahir bukan dari kenyataan hidup yang dilihat, yang diraba, yang dicucukkan tangannya. Sama dengan Thomas kan, meragukan Tuhan. Rahab ini lebih dari Thomas. Thomas itu rasul, Rahab ini bukan rasul, imannya lebih daripada Thomas. Kesaksian itu cukup baginya, hanya mendengar, kesaksian didengar cukup saya percaya. Iman timbul dari pendengaran. Rahab adalah model pengetahuan iman, teologi, dan misi pengabaran Injil yang jelas menunjuk pada sola fide, hanya karena iman yang betul-betul murni. Nah, saudara, keunikan kedua, iman daripada Rahab itu akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk menghidupkan seluruh iman yang ada dalam keluarganya. Seluruh keluargamu, aku jamin, dan kami tidak akan bunuh, dan kamu selamat, dan seisi rumahmu. Jadi Rahab tidak hanya mementingkan dirinya, tapi dia juga membawa keluarganya dan semua, dan termasuk di situ anaknya. Apakah dia punya suami? Tanda petik nggak ada, nggak dijelaskan. Tapi keluarga dia punya. Iman sejati itu selalu berdimensi bukan hanya pada kita, tapi sekeliling kita itu akan dijangkau oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara, iman yang diam-diam, yang tidak gembar-gembor, itulah iman yang mempermalukan orang yang bergembar-gembor. Saudara, saya pernah ketemu satu hamba Tuhan. Kemarin ada wisuda dan saya ikut wisuda dan saya jadi pembicara di sekolah itu. Ya. Dan ada seorang bapak yang sudah umur 60 tahun lebih, mau 70 tahun. Dia menceritakan tentang bagaimana Allah bekerja dan dia malu sekali. Dan dia dikasih semacam selebaran dari banyak gereja. Gerejanya itu selalu kebanjiran KKR kesembuhan, KKR mujizat, KKR apa penginjilan dari macam-macam gereja itu dia lihat itu. Setelah kadang-kadang dia bertanya pada Tuhan, Tuhan, apakah cara ini jauh lebih baik, benar, dan kudus daripada yang saya jalankan? Dan dipaksa, saudara. Kadang-kadang gereja itu paksa. Bukan dipaksa saja, saudara. Dikasih uang, dikasih transport, kamu harus datang. Saudara, kalau ada gereja seperti itu sebenarnya, kita tanya, motivasinya apa sebenarnya? Mau merebut jemaat orang atau mau mengabarkan Injil? Kalau mengabarkan Injil, puji Tuhan. Saya bersyukur. Tapi kalau merebut jemaat orang dan kemudian merusak iman daripada jemaat-jemaat yang di desa-desa, saya mengatakan celakalah gerejamu, celakalah pendetamu. Kenapa, saudara? Itu melawan firman Tuhan. Nah, kemarin dia memberikan sambutan dari alumni, dari apa? Yang di wisuda. Saudara, dia mengatakan kalimat itu. Dan dia berkata, satu keindahan yang luar biasa. Waktu saya mengabarkan Injil, tidak dengan gembar-gembor, tidak dengan pamflet, tidak dengan flyer, tidak dengan bermacam-macam undangan. Tapi saya mau diundang Roh Kudus. Dan diam-diam saya lakukan itu sudah lebih 40 tahun. Saudara, wah, saya pikir kapan gereja bertobat ya seperti ini. Saya hari ini kan di Jogja. Nanti siang saya ke Semarang. Saudara, lebih baik saya melayani sesuatu yang tidak pernah digembar-gemborkan, tidak pernah. Saya melayani orang-orang yang tanda petik, kaum lansia, orang-orang yang setengah mati susahnya, hidup susah dan sebagainya. Dan saya tidak mencari orang-orang yang pinter, orang-orang yang menurut kapasitas, wah ini teologi itu harus dikabar. Enggak, saya menjangkau sesuatu yang
yang di mana Tuhan inginkan saya lakukan. Dan waktu Tuhan berikan satu sukacita dan damai, ini kerja, 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 kerja. Kesulitannya sebagaimanapun ditentang dengan siapapun, saya tetap berjalan. Kenapa? Karena kamu menentang pekerjaan Tuhan, kamu adalah orang-orang yang durhaka. Dan saya nggak mau menjadi orang seperti itu. Wah, Pak kecil, Pak. Nah, ini satu kalimat dari dia. Waktu saya menerima semua pamflet KKR itu dari gereja dan dijamin dengan bermacam, bahkan ada yang ngasih sepeda, ada yang ngasih uang, ada yang ngasih transport untuk datang ke sana. Saudara, dia mengatakan, iman saya adalah iman yang silent, diam-diam. Dan dengan malu saya melihat gereja itu, saya bekerja mengKKR-kan orang dengan tidak membuat apapun selain daripada mulut saya dan hati saya persembahkan pada Tuhan. Dan itulah saya percaya, jauh lebih besar kuasanya dari semua yang ada. Dan itu benar. Bagaimana kita mengukur hasil daripada ibadah yang luar biasa, iman yang mungkin bagi kita, wah luar biasa. Saudara baca bukunya Jonathan Edwards, Religious Affection. Saudara akan malu di sana. Bahkan Jonathan Edwards pun yang KKR yang berhasil itu pun dia mengatakan nggak mesti orang seperti itu adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Dia sendiri mengatakan demikian. Dia berani mengkritik dia sendiri, dia berani untuk mengatakan itu bukan dari Tuhan. Orang seperti yang hidupnya tidak berbuah, yang seperti Rahab, imannya ada perbuatannya, nggak ada gunanya kamu. Mau KKR, KKO, nggak ada. Untuk apa? Untuk memenuhi, saudara, dikatakan di sini adalah nafsu atau addiction of ministry. Jadi banyak hamba Tuhan itu teradiksi, kecanduan. Saudara. Kecanduan apa? Khotbah, KKR. Itu, waduh, saudara, ini penyakit rohani yang luar biasa nih, yang kadang-kadang kita nggak nggak merasakan itu. Kecanduan, saudara. Bagaimana antara passion dengan kecanduan bisa membedakan apa itu? Saudara, kita harus tunduk pada Tuhan. Kita harus berdoa dalam kuasa roh. Dan firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus sendiri pun tidak pernah punya cara seperti itu, saudara. Oh, Pak, Tuhan Yesus kan KKR, Pak. Siapa bilang, saudara? Tuhan Yesus dari desa ke desa, dari kota-kota, dia berjalan. Bukan KKR di desa ini, KKR. Bukan, saudara. Bukan, saudara. Konsepmu itu salah. Salah apanya? Caramu salah. Tuhan Yesus dengan murid-muridnya hidup tinggal, bukan cuma khotbah KKR tinggal, sana sini KKR. Setiap kota terus selesai. Bukan, saudara. Itu bukan seperti itu. Tuhan Yesus melayani di sana, ngabarkan Injil, memberitakan tentang firman di sana gitu. Dia tinggal dan dia hidup di sana. Dia bersama-sama dengan rakyatnya. Dia bersama-sama. Dan pindah lagi 1 minggu ke sana. Dia hidup di sana. Dan bukan cuma loncat-loncat kayak kutu loncat. Bukan, saudara. Dan apa yang dia lakukan itu benih-benih ilahi. Sampai ke dari Yerusalem, tanah Yudea, Samaria, dan ke ujung bumi. Dan tidak boleh berhenti, saudara. Sampai selesai. Mempermalukan iman Israel dengan iman yang tidak perlu kita malu. Jadi Israel itu harusnya kan ya kontras sekali kan. Wow, ngunut mujizat di mana, mananya, di mana airnya, di mana itu penyertaan Tuhan. Kita kepanasan, kita kehausan, kita kedinginan. Dikasih tiang awan, tiang api, roti mana, air, burung puyuh, semua dikasih oleh Tuhan. Malulah bangsa Israel. Dengan iman apa? Nggak perlu. Saya cuma dengar aja, saya percaya. Jadi Rahab ini memiliki iman yang berbahagia. Berbahagialah kamu karena tidak melihat, tapi percaya. Siapa yang bicara? Tuhan Yesus. Tuhan Alamu ialah Allah di atas langit dan di atas bumi. Dan seluruh bumi di bawah itu di bawah seluruh naungan dan kuasa kedaulatannya. Wah, saudara, itu iman Rahab. Pengakuan iman yang bukan seperti bangsa Israel sendiri. Rahab mengajar para pendeta, pengajar, dan kita semuanya, anak-anak Tuhan.
Iman yang membuka pintu adalah imannya Rahab. Ini rahasia, nih. Fide qua, iman yang membuka. Jadi sebelum tembok Yeriko itu runtuh, Tuhan memberikan benih keruntuhan itu kepada seorang pelacur pesundal bernama Rahab. Dari inilah bangsa Israel masuk dan menggetarkan, merobohkan, meruntuhkan tembok Yeriko. Dari mana? Pintu iman dari Rahab. Sudah orang jarang bahas ini. Saya cari buku yang bahas ini tuh, saya belum ketemukan. Tapi saya bersyukur bisa melihat ini. Jadi iman yang tersembunyi, yang memalukan, iman yang tidak pernah dilihat orang, iman seorang pelacur yang tidak pernah dikhotbahkan, yang tidak pernah ya kita banggakan gitu kan. Tapi hari ini mempermalukan kita. Kita selalu punya iman pengen yang wow, pencapaian-pencapaian yang besar dengan pikiran-pikiran saudara tadi yang tadi saya sebut namanya Pak Bariman dari Boyolali. Kemarin baru diwisuda. Dan dia mengatakan, saya tidak mau muluk-muluk ke depan. Asal saya bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai saya. Sekecil apapun itu berdampak dan membawa jiwa, satu jiwa, itu menyukakan seluruh kerajaan surga. Wah, saudara itu saya tidak tidak melihat itu ada di dalam ajaran-ajaran sekolah teologi. Nggak ada. Itu di pengalaman hidup orang-orang yang bersama dengan Tuhan. Ya, oke, sebagai kesimpulan. Nah, saudara, ada kasus yang sangat pelik yang hari ini saya nggak bahas, ya, yaitu apa? Kebohongan Rahab. Pak, beriman kok langkahnya bohong seperti itu. Saudara perhatikan, dalam proses kehidupan dan kesulitan dan yang mepet gitu kan, yang tidak mungkin. Nah, dia memakai tanda petik natur yang ada itu untuk menutup keselamatan seseorang. Dia melakukan kebohongan. Bagaimanakah iman Kristen melihat kebohongan Rahab ini? Wah, terjadi perdebatan teologi yang nggak habis-habisnya, saya. Tapi kita belajar dari dua tokoh ini, ya, yaitu yang pertama itu John Owen dan William Perkins, yang kemudian disimpulkan oleh John Calvin. Dikatakan ini, kebohongan adalah dosa. Tuhan menerima dan tanda petik, bukan hanya menerima, ya, mengizinkan memakai kelemahan Rahab di dalam kebohongannya untuk mengerjakan pekerjaan rencana keselamatan yang besar. Jadi bohong tetap salah. Tapi dalam kondisi seperti itu, Rahab melakukan itu, Tuhan tahu. Jadi bukan Tuhan yang merancang hatinya Rahab untuk berdosa, bukan. Tapi di dalam kelemahannya itu, dia melakukan itu. Dan bukan bohong putih. Bohong ya bohong. Tidak ada bohong putih. Bohong ya bohong. Nah, bisa diterima kenapa? Karena Allah berdaulat atas segala sesuatu. Antara gelap dan terang. Hati yang jahat dan hati yang baik. Tuhan bisa mengatur. Bahkan hati iblis pun Tuhan atur. Nah, itu jawabannya. Jadi John Calvin mengatakan secara keseluruhan kehendak Allah agar mata-mata itu diselamatkan. Dan itu tujuan Tuhan. Tetapi tidak berarti ia tidak menyetujui penyelamatan nyawa karena mereka melakukan kepalsuan. Jadi kepalsuan, kelemahan itu tetap menyertai kita. Tetapi Tuhan tahu kelemahan kita. Dan Tuhan mengerti kelemahan kita. Dan kelemahan itulah yang akhir dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan berhak memakai tanda petik dosa sebagai alat untuk memberikan jalan keluar bagi bangsa Israel. Dan itu hak Tuhan. Jadi bukan berarti Tuhan membenarkan kebohongan. Bukan. Tapi kelemahan daripada Rahab itu, saudara itu tidak menghalangi. Ya nanti secara
biblical ethics, saudara bisa lebih dalam karena ada beberapa tingkatan. Saya pikir hari ini kita cukup melihat bahwa Rahab adalah model anugerah, model etika yang bukan etika absolut, tetapi etika surgawi, ya, yang dituntut oleh kaum Farisi modern. Nah, saudara, itu kita jauh dari sana. Jadi kalau kita lihat iman Rahab itu adalah iman yang merupakan satu iman loncatan iman yang bukan berasal dari lingkungan gerejawi, bukan berasal dari lingkungan orang-orang yang mendapatkan anugerah, komunitas anugerah, tapi jauh di dalam lingkungan tergelap di sana. Tuhan menjangkau juga, saudara. Jadi yang di sini jangan bangga dengan apa yang kita kerjakan, tapi Roh Kudus melampaui dari semua pekerjaanmu, menjangkau pelacur yang paling dalam tanpa adanya pekerjaanmu bisa, saudara. Hanya mendengar bisa, saudara. Jangan bangga dengan cara-caramu mengabarkan Injil. Tuhan memakai berita desas-desus bisa. Apa yang kita banggakan? Yang hari ini kita pelajari, iman dari desas-desus menghasilkan pengenalan akan Allah dan melahirkan hidup yang baru dan menyertai satu keluarga dan satu bangsa, menyelamatkan satu bangsa. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan.